Karena hanya yang maha benar yang mampu menunjukkan kebenarannya. Kalau yang maha jahat pasti menunjukkan apa? Kesesatannya. Makanya dia nggak pernah nongol. Kerjanya menyesatkan memang. Dia bermain di balik layar. Ya, bener nggak sih? Orang tersesat tuh gara-gara dia kerjanya di balik layar melalui pikiran, ajaran, dan sebagainya. Kalau Allah enggak. Dia ngomong dan berhadapan, apa yang mau disampaikan, itu disampaikan berhadapan. Nabi-nabi yang benar itu berhadapan ketemunya. Dipilih dulu, sebelum diutus, dipilih dulu. Jelas, jadi tata caranya, metodenya itu beda dengan Allah-Allah yang palsu itu, beda. Tadi disebutkan banyak sekali ya, termasuk Nephilim. Itu sejarahnya lengkap loh kita ini. Gimana pada saat itu sudah ada sesembahan lain, sudah ada di luar Allah itu sudah ada. Di luar Elohim ya. Dulu kan nggak ada kata Allah kan, Elohim. Ya toh Elohim. Betul. Atau Adonai lah. Itu kata pertama. Ini botol-botolnya nggak ngerti nih secara itu. Itu aja masih ini teman-teman ya. Di zaman itu banyak sekali sesembahan. Mesir saja ya, yang waktu itu menahan bangsa Israel ya, udah jadi tawanan bangsa Israel. Memangnya dia nyembah Elohim memangnya? Ya enggak. Bangsa-bangsa yang besar di zaman itu punya sesembahan sendiri gitu loh. Bahkan tadi Mesopotamia itu kan salah satu keluarga dari Bapak Abraham ya, berasal dari sana. Makanya Abraham ditarik keluar. Betul. Ya, Allah mau menyatakan karyanya untuk keselamatan manusia. Dimulai dari Bapak Abraham. Kalian nggak ngerti gini-gini. Sesembahan para bangsa-bangsa di zaman nabi-nabi kalian nggak ngerti. Iya, satu-satunya Allah yang disembah yang oleh ini satunya Allah Israel itu ya cuman itu Elohim, nggak ada lagi. Makanya kalian belajar sejarah gitu loh. Begitu detailnya tadi gambar-gambar, ada gambar bulan. Detail loh. Oh itu enggak, itu beda. Beda gundulmu, bentuknya sama kok. Itu prasasti yang ditunjukkan itu loh kalian pakai gitu loh. Simbol bulan itu. Kalian aja nggak ngerti bulan itu apa. Kalian pernah nggak selidik itu? Kenapa kalian selalu pakai bulan? Dan kenapa puasa selalu kalian lihat bulan juga? Kalian ngerti nggak bulan itu apa gitu loh? Ceritanya dari mana kok kalian pakai itu? Kalian nggak ngerti itu. Pernah nggak tanya ke ulama kalian itu? Ustadz, saya itu penasaran. Kenapa di logo kita itu kok ada bulannya? Itu gimana cerita? Coba, pernah nggak kalian tanya kayak gitu? Kalau kami jelas, cuman salib. Nggak pakai bintang bulan apa nggak salib. Iya, karena itu, bintang bulan ini yang membedakan antara Allah Israel dengan Allah-Allah lainnya itu, si setan-setan itu. Betul, iya benar. Dan ini buktinya ini sigil utama dari seluruh satanik global atau global satanik ya teman-teman. Jadi inilah simbol atau sigil utama dari seluruh setan. Intan jelaskan ya. Bulan sabit itu simbol iblis Baal, ordo iblis pertama dari The Lesser Key of Solomon 72 Ars Scotia 72. Ya, jadi Baal ini menempati sebagai raja neraka nomor 1. Ya, tapi memang di bawah iblis-iblis besarnya ya, teman-teman. Terus yang di bawah itu tadinya 8 sudut simbol Dewi Ishtar. Kalau yang pertama dulunya Sin ya, atau Nana. Yang di bawah ini bintang itu dulunya Ishtar atau Inanna. Dan ini adalah simbol Helel Bensar, julukannya Helel Bensar, tetapi ini simbol iblis Astaroth, ordo iblis ke-29. Ya. Terus yang cross, double cross, terus simbol ular melingkar seperti angka 8. Ini adalah simbol dari iblis Leviathan. Nah, ini ke bawah ini sudah mulai raja-raja iblis besarnya, teman-teman. Jadi ke bawah itu iblis Leviathan, ya, terus Azazel, ya, dan Belial. Ya, inilah yang disebut Satan, pemberontak, musuh Elohim pencipta semesta alam.
Jadi kalian itu memuja 7 iblis Iya, Kona. besar. Pupus hitam. Ya, teman-teman. Silakan Bang buka nabi. Ikan Bang juga. buka nabi. Lanjut aja ke Intan, bocor itu. Nah, ini teman-teman, apakah ini sama? Biar Kamarsa yang menjelaskan. Makanya kan simbol bintang tadi teman-teman itu dijadikan altar pemujaan ini. Kita lihat. Sebagai altar pemujaan kepada iblis atau Satan. Ya, dan itu ada di Artena. Ya. Jadi nanti kapan-kapan Intan jelaskan kenapa kemudian jadi sudut 5 gitu ya. Dari ke 8 apa bedanya antara bintang sudut 8, 7 dan 5. Ya, teman-teman. Itu ada bedanya. Awalnya itu 8 sebagai simbol Helel Pensar atau Istar. Ya, teman-teman. Kemudian 7 ini hanya melambangkan 7 kepala naga atau 7 iblis besar. Dah 5 ini kemudian untuk altar pemujaan, tapi itu sama sumbernya dari Istar atau Inanna atau Helel Pensahar. Ya, iblis Astaroth, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sama digunakan oleh Freemasonry atau Illuminati, kaum Freemason. Illuminati itu memang nggak semuanya masuk ke Freemason, ada yang bertobat ya, tetapi anggota Freemason rata-rata dari kaum Illuminati, pemuja-pemuja setan. Nah, ini digunakan oleh kaum Freemason dan Illuminati nih, bersumber dari Babilonia. Kalau di sini, tapi kalau Intan mengatakan itu sumbernya adalah Nephilim, anak-anak setan sebelum banjir Nuh, ya. Terus muncul lagi di Mesopotamia di Babel. Ini, ya, silakan dilihat itu di atas. Itu simbol persekutuan dengan setan. Kita lihat teman-teman, apakah ini sama? Tanduk setan ini apakah ini sama? Jadi tanduk itu artinya kuasa ya teman-teman. Bukan terus bertanduk-tanduk, bukan. Kuasa. Baik pihak Tuhan maupun pihak iblis. Shalom, selamat pagi menjelang siang semuanya. Shalom Bang Laskar. Mana ya? Ini nih. Apakah ini sama ini? Sama nggak teman-teman? Yang berada di sebelah kiri itu Menara Mekah dengan yang sebelah kanan Sigil of Satan. Sama nggak? Persis. Sama. Persis. Sama. Kau nggak bisa membantah. Ya. Kalau misalkan simbol ini Satan di Mekah hancur, semua hancur, termasuk kalian mati mendadak semua. Cả với chùa kia. Chúng cả đồng bây giờ. Bang bukan Nabi bocor. Ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin menarasikan atau mengargumentasikan sesuatu, itu harus belajar sejarah. Sejarah Nephilim. Kenapa dihancurkan oleh Elohim kita dengan banjir Noah? Itu karena memuja simbol ini. Simbol persekutuan atau pemujaan dengan Satan. Karena ingin menggagalkan nubuatan tentang keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular. Jadi mencemari anak-anak perempuan saat itu. Kejadian 6 ayat 6. Nah ini lebih jauh lagi. Itu untuk menggagalkan rencana Elohim yang mengatakan di kitab Kejadian 3 ayat 15 bahwa yang nanti meremukan kepala ular adalah keturunan perempuan. Ini mau digagalkan. Makanya yang disebut Watchers Azazel CS ini mencemari ya anak-anak manusia itu teman-teman untuk menggagalkan, tetapi ternyata mereka gagal
karena disapu bersih oleh banjir, teman-teman. Dan itu tertulis juga di kitab Gilgamesh. Mereka menuliskan, ya. Jadi gerombolan Anunnaki ini menuliskan, tetapi diputar-balikan fakta. Mereka menutupi satu hal, bahwa itu yang menghancurkan adalah Elohim pencipta semesta alam. Agar rencana Elohim tetap terwujud, iblis tidak berdaya. Nah, ini kan sudah hancur nih oleh banjir Nuh, ya, si kaum Nepilim itu, si bulan sabit dan bintang ini. Nih, kaum Nepilim ini, teman-teman. Jadi sebutannya adalah moon child, ya teman-teman, sebenarnya moon child atau anak-anak bulan, ya teman-teman. Ini kaum Nepilim nih simbolnya. Ini udah hancur oleh banjir. Kemudian muncul lagi pasca banjir Noah di tanah Sinear, Kejadian 10 ayat 10. Jadi kalau Alkitab ini sesuai dengan fakta, dengan yang ada di sejarah itu sesuai dengan yang Intan selidiki. Muncul lagi di tanah Sinar atau Mesopotamia. Ya, pemujaan kepada si iblis ini muncul lagi. Iya, mereka itu nyamar-nyamar jadi alien-alien itu loh. Itu bullshit ya. Teman-teman jangan tertipu dengan si iblis ini. Tipuannya tuh luar biasa. Jadi ini muncul lagi di tanah Sinear. Kita lihat di tanah Sinear, simbol pertama yang muncul itu menaranya dulu sebelum kubus hitam, teman-teman. Yang muncul pertama justru menaranya dulu. Menara Namu. Menara Nepilim, anak-anak setan. Jadi menara ini, Namu ini. Namu itu naga besar, teman-teman. Lautan purba yang disebut En-Gur. Ya, muncul lagi. Meracuni 10 peradaban manusia. Sekali lagi hancur 10 peradaban ini oleh peperangan. Jadi orang yang memuja simbol ini kesetanan. Gitu loh Bang Kris, paham nggak? Karena ini simbol seks dan perang. Ya, seks and war, SAW. Seks and war. SAW, teman-teman. Jadi RT6 ini sebenarnya agama ciptaan dari kaum yang memuja seks dan perang. Makanya julukan kenabian dia itu disamarkan. Artinya sebenarnya itu SAW itu seks and war. Seks dan perang, teman-teman. Ya. Nah, itu muncul lagi, teman-teman. Setelah 10 peradaban ini dihancurkan oleh peperangan, teman-teman, muncul lagi. Ya. Di dalam kaum satanik global. Dan RT6 ini adalah salah satu bagiannya. Ya, teman-teman. Makanya simbol keempat iblis besar itu juga simbol bulan sabit dan bintang, karena ini adalah keluarga bulan sabit dan bintang. Ini simbol iblis-iblis besarnya ini, teman-teman. Ini paling besarnya, paling berkuasa. Bulan bintang, bukan? Ya. Jadi sama, makanya yang diberikan ke mereka itu pendamping dari golongan jin dan setan-setan. Sedangkan Elohim kita di Imamat 17 ayat 7 jelas melarang kita mendekati bangsa jin. Abad ke-7 malah diberi pendamping dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi Samas ini beda dengan Samhah, ya. Samas ini adalah dari terminologi bahasa itu adalah Azazel. Jadi Anunnaki itu Azazel. Ya. Makanya 7 kepala naga itu adalah 7 iblis besar yang memimpin pemberontakan, dan itu ada artefaknya. Kita lihat artefaknya. Dan itu disembah di kuil-kuil kubus hitam. Ini artefak si Anunnaki, 7 kepala naga atau 7 iblis besar. Makanya mereka kepalanya naga semuanya. Ini artefaknya.
Ya, jadi lengkap datanya. Inilah 7 iblis besar. Dipuja di mana sih? Di kuil kubus hitam. Kita lihat kuil kubus hitam. Makanya kuil kubus hitam itu 7 tingkatan. Di atasnya itu kubus hitam. Jadi kubus hitam itu rumah Satan atau kerajaan Satan, teman-teman. Yang disebut Black Cube of Satan atau kubus hitam Saturnus. Kenapa Intan selalu menarasikan ini? Karena orang-orang tidak tahu artinya kubus hitam, artinya bulan sabit. Jadi mereka harus tahu. Ya. Inilah kuil Etemenanki atau Tower of Babel. Ya. Kubus hitam. Jadi sudah ada ini. Sejak zaman Mesopotamia. Sebelum banjir Noah sudah ada, kemudian muncul lagi pemujaan kepada Satan setelah pasca banjir Noah di Mesopotamia. Nah ini sudah hancur semua ini 10 peradaban terakhir Persia kuno. Zoroaster sama teman-teman. Zoroaster bulan sabit ya. Terus diteruskan ternyata di abad ke-6 ya, ke-7. Dilanjutkan itu termasuk sama RT6. Ini nggak bisa dibantah. Makanya kalau Intan mah lebih suka bicara sejarah. Makanya kenapa kemudian kubus hitam ini kan kalau dihancurkan itu jadi salib itu. Yang bisa menghancurkan menjadi salib itu hanya Yesus Kristus. Ya, artinya dihancurkan itu kubus hitamnya, simbol kubusnya. Itu kan jadi salib itu. Ya teman-teman. Simbol kita cuma salib. Simbol kemenangan. Yang tadinya simbol kutukan. Ya. Kemudian Tuhan datang dan menjadikan simbol kemenangan atas maut, atas seluruh iblis, teman-teman. Ya jadi ribuan tahun manusia ini terperangkap di dalam pemujaan kepada iblis yang simbolnya menara bulan sabit dan kubus hitam. Itu ribuan tahun. Untuk itulah Elohim itu merencanakan untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis ini yang mengikat manusia pada maut. Ya, dan yang bisa mengalahkan ya cuma yang datang dan berasal dari Elohim sendiri. Siapa itu? Firman-Nya. Makanya nubuatan itu ada tertulis Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 dibaca. Ya teman-teman, jadi ke-7 roh Elohim ini hanya bisa hadir di muka bumi ini ketika dibawa oleh firman-Nya. Itu nubuatannya sudah ada. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 digenapi di Wahyu 5 ayat 6. Nah, roh Elohim ya yang jelas yang bisa membawa yang berasal dari Elohim sendirilah. Karena itu untuk menghadirkan roh Elohim itu menetap ke seluruh bumi selamanya agar tidak anak-anaknya Elohim ini tidak tercemari dengan pemujaan kepada iblis. Ya karena manusia terjebak di dalam tubuh jasmani, firman Elohim ini harus mengikuti. Kalau dia menyelesaikan persoalan dengan rohnya yang murni, hancur, nggak ada manusia yang bisa diselamatkan. Tetapi kalian itu memang secara IQ itu nggak nyambung, nggak bisa memahami hal ini. Makanya kalau sama kalian itu bicaranya, kitanya ini menurunkan frekuensi pikiran kita jadi bodoh. Inilah 7 kepala naga ya, sikil-sikilnya teman-teman. Ya kalian itu gini aja belajarnya. Ya, karena terlalu kekristenan ini hanya untuk orang-orang cerdas. Nah kalau orang nggak cerdas itu masuk ke kristenan tidak ini. Ya tidak bisa memahami. Kekristenan ini orang-orang cerdas, makanya Oten itu kan kecerdasannya 68%. Kalian cuma 0,8%. Ya. Jadi kalian itu mendingan beli buku ini, baca-baca buku ini, buku potol ini ya. Ini mendingan ya, Cim. Nggak mudeng soalnya kalian itu disuruh belajar sejarah nggak mau. Nah. Pokoknya iman ya itu udah kau beli buku-buku bodoh kayak begitu aja. Silakan Bang Kris, Kamarsa.
Ya iya, Kristen itu dibuat bodoh karena Kristus. Sebab gini, Yesus Kristus adalah firman-Nya Elohim. Firman-Nya Elohim adalah kecerdasan Elohim. Ya, yang memiliki frekuensi pikiran maha tinggi tak terbatas. Makanya kita untuk bisa mengikuti kecerdasannya Elohim, kita ini menghancurkan, membodohkan diri kita dulu. Pikiran kita dibuang yang sudah terikat dengan setan-setan. Itu artinya, ya, Kristen dibuat botol karena Kristus atau bodoh karena Kristus. Nah, kalau kalian dibuat botol karena kencing onta, ya, jadi kalau kalian itu dibuat botol karena kencing onta, makanya kayak onta liar. Silakan Bang Kris. Tuh, nabimu jauh lebih botol ya kan. Banyak, satu-satunya nabi yang kena santet dan nggak bisa baca itu dari Arab. Ya kan, satu-satunya nabi yang kena santet, dan tidak ada nubuatan nabi dari Arab itu, nggak ada. Itu nabi Nggak siapa? Nubuat mereka nggak kenal nubuat itu apa. Nggak ada itu. Nggak Nubuat ada. ada, nubuat ada, itu yang pelawak almarhum itu. Ya, maklum lah ya, kaitannya maklum lah. Mereka tidak mengenal apa. Tidak ada satupun ya nubuatan bahwa nanti ada nabi akhir dari Arab, itu nggak ada. Nggak ada. Semua nabi itu harus dari Israel. Betul. Artinya aja nabi, dengarkan ya RT6. Nabi itu artinya apa sih? Nabi itu nevi. Artinya orang-orang Israel yang dipilih ya oleh Elohim untuk mengabarkan, menubuatkan juru selamat atau Mesias. Makanya seluruh nabi Israel dari Musa, Yesaya dan sebagainya, Mika, Zakari, semuanya itu menubuatkan tentang Yesus Kristus. Bahkan di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 itu dijelaskan bahwa nanti Elohim itu akan menaruh ketujuh rohnya berdiam di dalam diri manusia dan di muka bumi ini melalui firman-Nya, melalui juru selamatnya, Mesiasnya, ya, anaknya. Anak itu artinya firman-Nya. Itu artinya nabi. Jadi orang-orang Israel yang dipilih untuk menubuatkan tentang Mesias atau juru selamat. Jadi hanya untuk orang-orang Israel. Makanya di Mazmur 147 ayat 19 dan 20 dijelaskan, aku hanya memberikan hukum dan ketetapanku kepada Israel dan tidak aku lakukan bagi bangsa-bangsa lainnya. Itu jelas tegas mengatakan begitu. Ya, terus artinya rasul itu apostolos bahasa Yunaninya, artinya murid-muridnya Yesus. Nah, sekarang nabimu bukan orang Israel, dari mana kenabiannya? Nabimu bukan muridnya Yesus Kristus, dari mana kerasulannya? Orang rasul itu artinya muridnya Yesus Kristus. Ya. Ya, nanti itu oposisi ya, jangan dibahas di sini. Kita lagi bahas dengan RT6. Yang jelas Marcion Wanes itu sudah muncul abad kedua Masehi. Ya. Jadi Wanes atau GO ini dibawa oleh Noetus. Noetus itu salah satu anggota dari Gnostisisme. Gnostik ini ya sinkretisme, ya okultisme, ya setan. Itu Wanes. Marcion sama, muncul di abad yang sama. Ya, Marcion ini anak dari bangsawan ya. Bangsawan saat itu. Itu sama mengikuti Gnostik. Makanya satanik ini ada 16 tipe. Ya, satanik ini ada 16 tipe, teman-teman. Salah satu tipe itu ya ateistik satanik atau agama-agama setan, dan ada gnostik satanik.
Nah, gnostik satanik ini aliran-aliran begitu yang tidak sesuai. Karena kalau kita baca surat dari bapak-bapak gereja yang adalah muridnya para rasul sendiri sebelum masa konsilia, teman-teman, itu mereka Tritunggal. Dari tulisan-tulisannya, Intan punya dokumennya. Ya, ketritunggalan Maha Kudus. Dan memang kita harus ketritunggalan Maha Kudus untuk melawan trinitas setan. Ya. Jadi seperti ini nih penyatuannya. Nanti kita lihat dari pihak setannya juga. Ini kalau kita ini, teman-teman. Urutannya. Nih urutannya ya. Nah ini kita, silakan di screenshot nggak apa-apa teman-teman ya, bebas untuk kalian semuanya. Ini urutannya. Kalau kita ini, nah kalau yang RT6 ini nanti, kalau orang-orang yang hidup di luar Yesus Kristus nanti kita perlihatkan. Nah silakan di screenshot ini kalau kita Tritunggal Maha Kudus. Nah sekarang kita lihat yang trinitas setannya. Nah trinitas setan teman-teman bisa lihat di Wahyu 16 ayat 13 dan 14 ya teman-teman. Wahyu 16 ayat 13 dan 14, dari mulut naga itu keluar 3 roh setan. Nah kalau trinitas setan ini si Artanami ini dan seluruh satanik global ya, bukan Artanam saja. Inilah trinitas satannya nih. Tadi sudah di screenshot kan teman-teman untuk membandingkan. Nah inilah trinitas satannya ini teman-teman. 7 kepala naga. Tadi ke-7 roh Elohim ya, yang tadi. Nah ini ke-7 kepala naga atau 7 roh setan. Trinitas setan itu. Ya teman-teman. Jadi beda. Ya. Kalau kita mesbahnya begini nih teman-teman. Kalau kita ala Israel mesbahnya begini. Penyatuan dengan ke-7 roh Elohim. Ini mesbahnya begini nih, salah satunya. Bukan kubus hitam. Ya. Ini kalau kita ini begini. Ini menggambarkan bait Allah yang sekarang ini adalah kita sendiri. Ya teman-teman, makanya gambarnya begini teman-teman. Silakan di screenshot nggak apa-apa ya. Jadi apakah kita bersekutu dengan ke-7 roh Elohim ataukah kita bersekutu dengan ke-7 roh setan? Itu masalahnya. Dan melalui Roh Kudus kita dibawa dalam persekutuan ke-7 roh Elohim, pencipta semesta alam. Tetapi Roh Kudus ini baru bisa berdiam diri di dalam diri manusia ketika manusia bersekutu dengan firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kenapa kita harus menuhankan Yesus Kristus, supaya kita memiliki tanda materai Roh Kudus dan bisa menyatu dengan ke-7 roh Elohim ini, teman-teman. Maka tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Nah, kalau yang satunya jangan ngopi ya. Kalau yang satunya ini begini. Tadi kan Intan tunjukkan nih sekali lagi ya. Intan tunjukkan. Makanya 7 dian itu beda dengan 7 kepala naga. Ya, 7 dian itu beda dengan 7 kepala naga. Kita lihat 7 dian dan 7 kepala naga dulu. Nih, beda teman-teman. Ya, ini beda. Ini 7 kepala naga sebelah kiri, ke-7 roh setan. Ya. 7 kepala naga bisa kalian lihat di Wahyu 12 ayat 3. Yang sebelah kanan itu ke-7 roh Allah. 7 dian. Itu kalian bisa lihat di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, itu nubuatan bahwa nantinya dibawa oleh firman-Nya Elohim sendiri. Dan itu dikenapi di Wahyu 5 ayat 6 ya teman-teman. Nah, makanya beda mesbahnya teman-teman. Ya, makanya beda ini sebentar. Jadi kalian harus paham itu beda.
penyatuannya dengan Allah siapa? Kita lihat misbahnya masing-masing nih. Mana ini kok? Bentar ya, kalau kita begini nih. Ini kalau kita nih. Nah, kalau kita begini. Ya, 7 dian, ketujuh roh Elohim, kalau mereka begini. Jadi bukan kubus hitam kalau kita. Ya. Jadi kubus hitam itu ketujuh roh setan ya teman-teman. Waduh, mana ini sih? Pelan-pelan. Nah, kalau kita kan tadi begitu ya. Kalau mereka begini teman-teman. Nah, kalau mereka begini. Ya. 7 kepala naga. Ya, atau 7 roh setan. Jadi kubus hitam itu simbol persekutuan dengan 7 kepala naga yang sudah ada sejak sebelum banjir Nuh. Ya, kemudian muncul lagi di Mesopotamia tanah Sinear. Sudah dihancurkan banjir, muncul lagi nih. Meracuni 10 peradaban manusia. Ya, terus muncul lagi. Ya, setelah Tuhan kita kembali ke surga, itu muncul lagi pemujaan kepada Allahnya bangsa setan. Jadi Allah itu bukan nama dari pencipta semesta alam. Allah itu umum, sesembahan. Artinya Tuhan, dewa itu. Sama juga dengan Elohim. Itu umum, bukan nama dari pencipta semesta alam. Dewa-dewa zaman dulu pun dipanggil dengan Elohim, dengan Allah. Ya, artinya umum Tuhan itu. Tetapi ini maksudnya Allah atau Elohim siapa? Apakah Allah yang simbolnya tadi mesbah, kudus, ataukah Allah yang simbolnya kubus hitam? Ya, Allah yang simbolnya mesbah kudus tadi, 7 kepala dian, inilah persekutuan dengan Allah yang sejati. Allah yang simbolnya kubus hitam, ya, dan 7 kepala naga, inilah persekutuan dengan Allahnya bangsa setan. Jadi Allah itu umum, iblis juga Allah. Karena Allah adalah roh. Nah, iblis juga Allah bagi seluruh bangsa setan. Yang simbolnya kubus hitam. Bukan mesbah suci. Ya teman-teman. Itu jadi Allah ini umum. Bahkan Allah ini teman-teman dengarkan. Pernah digunakan sebagai nama Dewa Bulan dari kerajaan Nabatea. Allah ini punya istri namanya Dusara. Punya 3 anak perempuan, Alat Usamanat yang disimbolkan dengan batu hitam. Ya, itu sudah ada di kerajaan Nabatea Petra. Ya. Lalu sebenarnya dari Petra ini direbut. Ini terlalu jauh sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Batu Petra ini direbut oleh Abdul Malik bin Marwan, mengutus ajudannya Hajjal. Diumpetin, waktu itu Mekah itu masih kebonan teman-teman. Diumpetin di situ, jadi rebutan batu dulu itu. Ya, semua yang di Petra itu dihabisi semua oleh Abdul Malik bin Marwan. Makanya kenapa Intan jarang membahas nabinya itu. Karena yang Intan temukan di fakta lapangan, sejarah, itu nggak ada. Jadi dari kerajaan Kindah, kerajaan Arab kuno terakhir, itu langsung ke dinasti Umayyah. Itu yang Intan temukan di lapangan. Bahkan Khulafaur Rasyidin itu nggak ada. Itu sih makanya Intan tuh jarang bahas nabi mereka. Karena Intan nggak mau membahas yang tidak ada. Kalau Intan butuhnya artefak dan bukti. Ya, bukti di lapangan. Silakan Kak Marsha. Shalom RD. Sorry saya baru balik antar jemput anak-anak. RD. Iya. Ini RD yang Dalam oh, Yulat. ya.
Fallback dulu bro. Kok ini Ya, akun ini salam, baru salam 600 buat semua gitu, teman-teman ya. Ya teman-teman follow yang di atas ya, yang RD juga ini akun barunya. Di follow ya semua teman-teman. Karena ini RD ini kalau dia bernapas saja, hampir bernapas saja akunnya sudah masuk penjara. Jadi harap semua teman-teman yang 170-an orang ini di follow lah ya. Silahkan Marsha atau RD, silahkan bro. Ya, kalau saya sih Bang dipersilakan, saya cukup mengatakan inna dina hina dina Islam. Itu aja sih. Inadina indaullahi, Bang. Apa itu inadina? Inadina hina. indaullahi Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Itu artinya. Ketawa nanti kita masuk ke bui rame-rame bro. Tapi Kalau ini Allahnya kebalikannya siapa? Bu Intan, kebalikannya. Islam itu sesungguhnya agama hina itu. Banyak Masa sih? inna dina hina dina Islam. Astagfirullahaladzim. Baru mau ngomong aku Bang Ale. Gimana lah saya nggak bilang hina ya, karena ketika kita meneliti kezohiran daripada si iblis, ternyata zohir iblis itu ada di Islam. Contoh, sifat iblis suka berbohong menipu. Islam bisa berbohong dan menipu, jadi sinkron dia Bu. Makanya buat manusia yang rindu melihat sosok wujud daripada zohir iblis, ya lihat aja umat Islam, terjawab sudah. Ah, betul. Iya, karena kan tadi kan tubuh itu kan pahit. Intan sudah menjelaskan tubuh itu pahit. Nah, pahit, di dalam pahit ini siapa yang menempati? Apakah Roh Kudus yang manifestasinya nanti ketujuh roh Elohim, ataukah roh jin setan korin yang manifestasinya ketujuh roh setan? Makanya mereka begitu meninggal dunia itu nggak bisa lepas dari setan-setan itu. Ditariklah ke jurang maut dengan istilah sakaratul maut, dimakan iblis. Kalian RT 6 ya, kalian mati dimakan iblis itu. Kok nggak takut gitu loh? Silakan Bang. Betul. Jadi makanya itu saya bilang tadi, karena memang tubuhnya manusia Islam ini ya dipakai oleh setan gitu. Jadi kalau kita mau melihat ya gimana sih sebenarnya zohirnya iblis ini ya, dia akan kita temukan begitu banyak. Tinggal lihat aja masuk di Islam, itulah zohirnya iblis. Nah justru malah kalau kita pertanyakan zohirnya Allah, justru ini sulit didapatkan. Ya, kadang nanti mereka bilang alam semesta lah, mereka bilang kadang apa yang kamu lihat itu wajah Allah, bahkan nggak apa ya namanya Islam kadang nggak tanggung-tanggung mengatakan walaupun kita lihat kotoran itu juga wajah Allah. Waduh, bahayalah pokoknya. Ya, karena saya pernah tanyakan itu kepada Islam, saya bilang bagaimana menemukan atau mengenal zohir Allahmu? Ya, ke apa saja yang kamu lihat itu zohir Allah katanya, itu wajah Allah. Lah kalau saya lihat ke langit, lah itu wajah Allah. Kalau saya lihat ke bawah, itu wajah Allah. Terus saya bilang gini, terus bagaimana Pak? Ya, kalau saya lihat ke bawah, tak taunya ada kotoran, ya itu wajah Allah katanya. Ya ampun. Aduh. Jadi ngeri-ngeri sedap jadi Islam ini. Pantesan mereka itu takut sama babi ya. Takut kali sama babi. Lah. Tapi kalau sama babu nggak takut loh, Bang RT. Tahu nggak? Takut. Mereka takut sama babi, tapi nggak takut sama babu. Betul nggak? RD, harusnya engkau tanya, kalau saya lihat babi itu Allah juga. Iya, pokoknya semua. Ketepatan Bang RH yang saya temuin itu, itulah satu-satunya pendebat Islam yang jujur gitu loh. Jadi kalau kita lihat kotoran ya itu wajah Allah, kita lihat babi ya itu Allah. Makanya saya wow, sampai pada waktu itu ya. Jadi gara-gara narasi dia itu naiklah Islam. Kau ini Islam apa? Kau ini kata ngamuk Islam sama Islam ku tinggalin.
kan sering juga begitu, Bu Intan. Jadi nanti kadang di Komat Islam nih, buat berantem Islam itu udah berantem ku tinggalin. Kalau Intan begini, Bang RD. Intan dulu ketua panitia surga loh. Tak tinggal. Kenapa Intan? Karena di surga banyak bayi. Karena menurut surganya RT6 kan setiap 1 jam sekali melahirkan anak. 1 orang sehari bisa punya anak 24. Apa itu surga nggak ramai oleh tangisan bayi? Wah, wah, wah. Nah kayak gitu gimana bisa nyaman di surga? Mendingan tak serahkan jabatannya. Betul nggak Bang Laskar? Ya kan? Iya. Banyak bayi di surganya Islam tuh. Tapi kalau saya Bu Intan ya, saya nggak terlalu risau dengan tangisan bayi itu ya. Kalau saya pikirkan surganya Islam, yang saya pikirkan begini Bu, 72 bidadari ya. Bayangkan nih ya, kita bicara sedikit agak vulgar lah. Ini laki-laki nih ya, maaf nih. Kalau dia misalnya cerot ya kan, 1 ya. Jadi kalau banyak laki-laki Islam ya di surga itu, saya justru berpikiran begini Bu, itu surga bisa-bisa kebanjiran sperma. Maaf ya, kebanjiran sperma loh. Gitu loh. Licin ya kan ada jadinya. buka itu ya, lowongan kerja itu ya, yang bagian ngepel-ngepel itu apa itu? Cleaning service. Cleaning service. Dan ada lagi Bang, bidan sama dokter. Bidan sama dokter Bang, di sana kan melahirkan 1 jam banyak perempuan melahirkan Bang. Ngeri kali lah. Itu Dan karena sampai waktu itu pemikiran saya kan, jadi waktu itu saya sarankan buat Islam, kalau mau mati tolong dipesankan sama yang hidup supaya kau mati bawa pengaman, saya bilang gitu kemarin. Ngamuk dia. Yang perempuan bawa pil KB, yang laki-laki tuh bawa condom, kan gitu kan. Ngeri kali lah. gak mempan kondom Intan. Lah orang berdirinya 70 tahun, Jebol ya kondomnya ya. cabut dari 1 pindah ke 1, cabut 1 muncul. Ya RD bilang itu namanya penyiksaan kelamin. Aduh, kan memang laki-laki tersiksa betul itu namanya. Bukan cuma laki-laki loh Bang RH, kedua belah pihak, laki dan perempuan tersiksa itu, ya kan? Jadi ini yang saya bilang tadi, jadi memang Islam itu ya, mulai dari awal sampai akhirnya, semua itu jadi ODGJ lah, artinya nggak paham membedakan mana kenikmatan, mana penyiksaan, gitu loh. Jadi memang satu lagi yang paling parah ya, karena mereka sendiri kan mengakui ya dalam surah Al-Qiyamah 23 ya, mereka akan melihat Allah nanti di surga itu. Nah pertanyaannya, ketika umatnya ini lagi menggunakan ya atau melakukan hubungan biologis, itu kan Allahnya kan jadi nonton itu, nonton bokeh. Betul. Soalnya sambil melihat wajah Allah ya kan. Iya. Jadi mereka ini sangat menghina Allah sebenarnya. Jadi Islam ini ya sesungguhnya sangat menghina Allah itu sendiri, gitu loh. Jadi yang saya khawatirkan begini Bu Intan, ya. Misalnya si Jumal ini kan, si Juma sudah ada lah misalnya di surga kan. Bidadari 72 dikasih lah. Jadi yang 1 aja belum selesai kan, berminggu-minggu nggak kelar-kelar ini. Ya kan, berbulan-bulan nggak kelar-kelar. Ya kan, komplain lah si Juma. Ya Allah, kenapa ini ya Allah nggak kelar-kelar ini, ya kan? Datang Allahnya, udah itulah kenikmatan. Nabi ngomong bro, Nabi ngomong kalau saat mau krot itu bagaimana? Gimana? Yang saat mau keluar itu laki-laki keluar, Nabi ngomong ucap nama siapa? Oh, yang keluar itu udah mulai lupa aku, bahkan aku nggak penghafal.
Dirimu ternyata lupa pula, padahal dalil itu saya ambil dari dirimu, bro. Aduh. Aduh, Islam. Harap maklum lah, ya kan? Kalau terlalu banyak yang kita hafal kan kadang yang lainnya kan terlupakan. Allah Itu aja pun Bang sudah dirubah Bang terlupa Laskar. juga loh. Bukan harap maklum lagi, harap maklum. Coba kita satu naiklah, bro. Mau hajar RD dulu di atas sama Alcinta lah. Naiklah Alcinta atau Ray. Tuh, bro RD Alda Alcinta. Selamat siang Pak Alcinta. Selamat siang, Bang Ho. Roti sebentar, Bang. Siang. Ustadz Alcinta. Bang Roti, Intan ikut parkun dulu ya. Oke, Intan. Silahkan RD. Silakan dilanjut, nyimak saja host, lanjut. Ini Bang Alcinta ini Islam Kristen dia. Islam itu Ustadz itu. Hah? lanjut. Nah, yang sedikit lagi murtad ya. Oh, kalau sedikit lagi itu udah kelamaan ya, karena saya sendiri pun nggak jadi Islam karena saya udah paham isi Quran gitu loh. Jadi memang nggak layak dipertahankan. Karena sistem yang dibangun dalam keimanan Islam itu selalu tidak rasional gitu. Misalnya di dalam dunia, ya, di dunia memiliki istri 4, artinya di situ menyakiti hati wanita, ya. Lagi-lagi di situ menimbulkan unsur kemunafikan. Karena apa? Gak mungkin ada wanita yang ridho di poligami. Nah, kemudian di dalam surganya juga begitu. Ya, bukannya kenikmatan yang kita temukan, malah penyiksaan kelamin. Gimana nggak tersiksa? Dikasih 72, yang satu aja nggak kelar-kelar. Apa nggak emosi yang 70 orang lagi? Woi, kapan giliran gua nih? Ya kan? Jadi saya bayangkan itu, misalnya nih ya si Juma nih ya, si Juma. Anggaplah bidadarinya itu si Ripa, si Nora, ya, dan sekian banyak lah 72, ya kan. Jadi si Juma ini pertama sama si Ripa, ya kan. Ditombak balik lagi, ditombak balik lagi, ya kan. Nggak kelar-kelar nih, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya kan. Datang si Nora, Juma, kapan giliran gua nih, katanya. Ujungnya apa yang terjadi? Jamba-jambaan lah si Nora sama si Ripa di surga. Kapan giliran gua, katanya. Sabarlah Nora. Iya, gimana mau sabar ini? Aduh. Untung lah aku nggak jadi Islam Bang Alcinta. Siap, luar biasa narasinya, sudah saya simak. lanjut. Iya, jadi begitulah Bang Alcinta. Makanya saya itu nggak jadi Islam gara-gara itu kan, saya pelajari. Nah, coba seandainya dulu saya itu langsung bersahadat ya, waduh bahaya. Mau keluar saya pasti sulit Bang, karena apa? Udah keenaan kan? Jadi nggak mau lagi saya berpikir, udahlah yang penting gas, tancap. Ya, tapi puji Tuhan, ketika saya ingin mencari hidayah itu, ya saya gunakan akal pikiran, saya teliti dulu. Masuk akal nggak ajaran ini? Ada kebenaran tidak ajaran ini? Nah ternyata sesudah kita pelajari, wah memang betul-betul tidak layak untuk menjadi panutan atau menjadi pengajaran, nggak layak lah. Begitu. Makanya cita-cita bandit saya itu Bang tertunda lah jadinya, ya. Karena dulu saya kan punya cita-cita bandit, kalau Islam itu agama benar ya saya pengen punya istri 4 gitu loh. Jadi setiap bangun ataupun mau tidur, di kaki 1, di kepala 1, di kiri 1, di kanan 1. Waduh. Begitulah Bang Ali. Biasa sudah saya dengarkan, silakan dilanjut.
Tapi tentang narasi An-Naba 33 itu betul, itu memang seperti itu Pak Alcinta ya, yang tafsir Wajis itu. Saya di kantor harus ditampilkan saja, saya tidak bisa buka. Silakan. Masalahnya bro, kalau di Roti Hidup tampilkan data langsung Komal masuk bui. Coba saya tampilkan ya, saya tampilkan karena akun saya sudah kebal dia Bang RH. Siap. Saya tampilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim la wala falaqat wala wasallam. Jadi dia harus dibacakan dulu dia. Al-Quran itu selalu menarik untuk dibahas oleh siapa. Karena di dalamnya isinya lengkap. Lanjut. Coba baca di sini. Bismillah kun fayakun. Tahanlah dari rombakan, dari tombakan kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia Bang Dagang. An-Naba 33. Sesuai dengan keimanan kami umat Islam, sudah saya baca, silakan dilanjut. Silahkan RD. Maaf Bang Los, agak kredit ini saya di luar di ruangan nih bersama teman-teman. Silakan dilanjut. Itu loh Pak Alcinta. Sudah saya tanggapi, sudah saya baca sesuai dengan informasi dan sesuai dengan keimanan saya bahwa di surga kita hidup bersama dengan para kekasih saya. Silakan dilanjut. Sudah itu aja cukup, sudah jelas, itu sudah di. Silakan aja mau komentar monggo silakan. Ini memang Allah yang mewajibkan ya, bahwa yang menyediakan kenikmatan garis merah itu Pak, itu benar Allah yang sediakan Pak di sana, atau? Ya karena namanya surga ya, yang menyediakan kenikmatan semuanya Allah, neraka siksanya yang menyediakan juga Allah. Saya kira itu saja sih, maklum, sudah maklum lah bagi orang yang beriman. Wong surganya yang menciptakan kan Allah, bukan pabrik itu. Gimana sih Bang Gos ini? Nah, saat manusia orang Islam kan mengatakan bahwa di surga akan melihat wajah Allah kan. Nah, di saat orang-orang yang masuk surga melakukan yang kenikmatan garis merah itu, wajah Allah ada di mana? Apa tetap Allah melihat di situ atau bagaimana, Bro? Tidak diceritakan, besok saja nanti di surga bagaimana prakteknya, tetapi di dalam pandangan atau keyakinan umat Islam, seluruh kenikmatan di surga itu yang paling nikmat adalah ketika melihat wajah Allah. Itu saja sih. Kalau waktunya kapan, bagaimana bentuknya, tidak bisa saya presentasikan. Silakan dilanjutkan. Jadi mereka yang melakukan kenikmatan yang garis merah itu, ini adalah orang-orang beriman, Pak ya? Di surga disebut ya, orang-orang beriman. Ini termasuk kategori orang-orang beriman, Pak. Ahli surga adalah ya mestinya orang beriman yang masuk surga. Silakan dilanjut. Orang beriman yang masuk surga. Tapi di Al-Quran mengatakan orang beriman itu orang musyrik. Orang musyrik itu seperti apa keimanannya mereka itu, Pak? Dalam pandangan Islam, orang musyrik itu orang yang percaya terhadap ketuhanan Allah, di saat yang sama dia juga percaya ada Tuhan lain selain Allah. Itu musyrik. Saya kira itu saja, silakan. Silahkan RD. RD. Iya, halo. Silahkan, Bro. Soal ayat ini, Bang. Ya.
Ya, jadi kalau soal ayat ini ya, yang merujuk kepada hadis, ini kan nanti diberikan istri ya, sebenarnya bukan bidadari, tetapi diberi istri 72 ya. Cuma yang 2 itu bidadari, ya bidadari dijadikan istri, 2 orang bidadarinya, 70 orang lagi itu para pesundal yang diambil dari neraka, ya itu yang diambil. Jadi para pesundal-pesundal wanita yang di neraka ini nanti, inilah jadi penghibur di surganya Islam, ya. Dan di situ diberi diskon, penis tidak loyo, parjaha yang rapat, lalu dikasih lagi bonus 70 tahun berdiri tegak lurus. Astagfirullah. Astagfirullah. Betul Bang, makanya saya bilang, kalau kita menggunakan akal pikiran, itu bukan kenikmatan, tetapi penyiksaan alat kelamin secara nyata. Ya, bahkan disebut dia tidak berdarah, tetapi sakitnya itu loh. Gitu. Nauzubillah. Ngeri memang Bang. Nauzubillah. Makanya kalau Bang Alcinta ini masih bertahan lama-lama di sana, ya perlu juga dipertanyakan. Akal pikiran yang Abang gunakan sekarang ini memacu dalam kecerdasan atau surut gitu loh. Ya kalaupun nggak Bang, Abang Alcinta harus latihan sekarang. Nanti di sana kaget. Waduh. Jangan gitu Bang Alcinta. Latihan sekarang Bang. Tegangnya itu gimana Bang? Masukan bagus itu. Sekarang. Iya betul. Kalau bisa jangan lupa bawa apa itu Bang namanya? Bawa jamu lah ya, jamu penguat, ya, ngeras, pasak bumi. Pasak ya. bumi Bang, paling terkenal sekarang pasak bumi. Nah, itu. Kuat itu, bisa bikin kuat. Buat latihan terutama. Latihan lah. Latihan itu. Ya latihan. Karena ngeri loh Bang siksaan itu Bang. Oh ngeri Bang, ngeri. Ditombak rapat lagi. Ditombak rapat lagi. Ditombak rapat lagi. Betul. Bro, latihan paling ampuh itu gantung buah kelapa. Astagfirullahaladzim. Gimana sih maksudnya gimana tuh? Aduh. Enggak, kalau buah kelapa kayaknya Bang nggak padu, dia nggak padat. Iya. Batu yang timbang-timbang 55 kilo gitu loh. Ditarik gitu. Astagfirullah. Jadi memang mengerikan teman-teman ya. Nah, tetapi yang lebih lucunya lagi, tahu nggak Bang Roti Hidup? Inilah yang saya bilang tadi Bang Alcinta ya, nanti Abang coba pelajarin. Justru kalau kita lebih amati lebih detail lagi tentang hadis ini, justru di neraka itulah nanti tempat kalian sebenarnya ngesek. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan di dalam neraka itu adalah penuh hawa nafsu. Nah, justru di surganya kebalik lagi. Di surga itu katanya adalah tempat yang tidak menyenangkan. Nah, ini lebih parah lagi, memang selalu standar ganda lah ya. Begitu. Sudah saya dengarkan, silakan dilanjut kalau masih ada yang ingin disampaikan. Iya, jadi memang kalau kita analisa nanti ya, surga di Islam ini akan terjadi keributan brutal. Karena apa? Jadi pernah saya tanya Islam, jadi bagaimana tentang di surga? Saya bilang, ya kalau di surga itu Bang, apapun yang kamu pikirkan, itu akan kenyataan katanya. Oke. Nah terus gimana kalau di surga nanti, saya pikirkan istrimu, jadi istrimu ngewek sama saya bilang, ngamuk dia Bang. Bang RD. Di surga itu harus ada nomor antrian. Ini kalau nggak dibikin sama Allah nomor antrian, kacau. Oh, berantem Bang, berantem. Harus ada nomor antrian, penting itu nanti. Iya, kalau nggak dibuat berantem Bang. Berantem, betul. Itu pun harus dipakai durasi tuh Bang. Iya dong. Gimana? Iya kan, karena ini kan ada 72 toh. Nah yang satu aja nggak kelar-kelar lah. Mau 1 minggu, 1 tahun nggak akan kelar ini Bang. Kenapa? Ditusuk dia, ditombak balik lagi, ditombak balik lagi. Astagfirullah. Ini kan menyiksa sekali. Udah kayak gitu, jujur aja lah kita ya sebagai laki-laki maupun perempuan ya. Ini kita sedikit bicara dewasa lah. Itu kan kenikmatan itu kan Bang, kalau udah keluar makin seru toh, betul nggak? Iya. Nah, kalau di Islam Bang nggak nembak-nembak. Parah betul lah. Ya, nggak keluar-keluar dia Bang. Apalah kenikmatan. Makanya saya bilang ini penyiksaan.
Emang nggak lecet bro kalau berdirinya 70 tahun? Astaga. Aku rasa bang lebih daripada lecet, bisa jadi tumpul bang barang itu, makin bisa hilang kepala helm itu bang. Enggak, mungkin kayak seperti Bang RD, seperti apa analogi ongotan pensil itu loh. Semakin diongot dia makin ini nanti. Itu kayak ongotan pensil. Semakin rajin dipakai, ya itu makin tajam dia. Jadi runcing. Iya. Loh iya dong. Berarti kemungkinan besar bang bisa habis juga kan? Ya iya dong, lama-lama pasti habis. Iya dong, lama-lama. Tuh. Coba tapi memang begitu ya. Ada durasi nggak bang? Coba bang RD coba tanya tuh, ada durasi nggak coba sama Alcinta? Bisa ya, gimana bang Alcinta? Kalau bang Alcinta ini bang, dia pokoknya Islam, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi susah kalau kita minta susah kalau kita minta pertanggungjawabannya gitu loh. Susah kali. Susah ya. Makanya dia bilang dari tadi, oke, saya cuma mendengarkan. Oke, lanjut saya mendengarkan. Kalau Alcinta tuh yang penting. ini teman-teman ya. Kalau sudah istri Baginda yang ngomong, nggak ada yang bisa bantah ini teman. Kemana Bang Alcinta? Oh, Bang Alcinta kabur. Teman-teman ini sampai turun loh dia ini. Begitu aku ngomong dia langsung minggat. Makanya istri Nabi gak boleh ngomong. Ya wes aku tadi yang. Kalau sudah ngomong dia turun, gak berani bantah dia. Enggak bang, kita jangan pikiran negatif lah. Kemungkinan dia lagi melatih lah ngangkat batu tadi. Mungkin bisa jadi. Mungkin dia latihan kan. Pokoknya nggak bisa lah kita langsung buruk prasangka sama dia. Saya kadang-kadang curiga Bang RD ya teman-teman ya. Maerot itu jangan-jangan dia muncul profesi itu terinspirasi itu ayat itu nanti gitu loh. Jadi dibikin kayak pemanasan dulu di sini di bumi ini gitu loh. Makanya Maerot punya ide, bagaimana kalau saya bisnis tentang 72 bidadari itu kan gitu. Ya bisa jadi bang, bisa jadi Maerot itu sudah dikontrak. Terinspirasi bang, iya betul. Oh iya ya. Belum ada orang berbisnis ini ya, urusan burung ya. Gitu loh bang. Belum ada yang urusan burung ini. Aku aja deh, terinspirasi ayat itu kali ya. Bisa aja loh. Jadi buat teman-teman Islam ya, jangan kalian merasa kami hina, kami olok-olok, bukan. Memang kalau kita bahas Islam memang jadi tertawaan. Jadi mau gimana gitu loh ya. Jangan ada merasa oh ini komal penghujat, bukan. Memang faktanya begitu, mau ngomong apa lagi? Ya, apalagi kami ini kan terbiasa iya katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya dari Islam. Nah, jadi fakta-fakta itu ya harus kami ungkapkan gitu loh. Walaupun sedikit memang nggak asik gitu kan. Gitu. Ya, Bang BC, selamat siang Bang BC. Bang BC Muslim Kristen Bang? Bentar Bang, Asam. Oh. Ina Kurnia Lukman. Halo Ina Kurnia Lukman. Silahkan Ina. Halo Bang. Ina Kurnia. Selamat siang Bang. Ya, siang. Saya mau tanya apa temanya ini Bang? Itu ada di atasnya RD itu, Raja Debat itu. Quran apa ini Bang? Bahas 39. Pernah baca nggak? Kalau nggak pernah baca nggak usah diskusi lah. Nanti kita capek-capek otot-otot. Mau buka Al-Quran ini. Yang mana sebenarnya ini 39? Ya cari dong apa namanya? 10 Bang.
Hah? Dalam Al-Quran Namanya kan? berapa surah? Enggak, Quran berapa surah coba? Itu dulu. Quran berapa surah sih yang Anda tahu? 30. Ada berapa surah? Bukan, di Quran ada berapa surah sebenarnya? Kalau Surahnya, ini aja Anda nggak ngerti, lebih baik turun. surahnya Di dalam- ada 114. Dalam surahnya ada 114. Nah, gitu. Berarti 39 ada nggak?